Oke Fox, jadi hari ini konten kita agak berbeda karena kita bakal ngegerebek satu kantor dari company blockchain yang mungkin bentar lagi bakal rilis nih. Namanya Red dan juga Digas. Dan kita langsung kedatangan CEO-nya langsung. Kita bakal ngobrol sama jalan-jalan kantornya bareng Mas Gisneo. Halo, sore Mas. Sore. Sore ya. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Bagus ya? Apanya? Sehat. Jadi gini juga kita sambil bawa minumnya karena Jakarta panas. Panas sih, panas. Jadi mungkin sebelum kita masuk, mungkin kenalan dulu kali ya, Mas Gisneo, nama lengkapnya siapa dan ngapain di Red? Oke, nama saya Gisneo Pratala. Saya di Red ini sebagai Red dan Digas ya, itu sebagai CEO. Kita ini company blockchain. Jadi gimana caranya kita merevolusi sesuatu. Nah, untuk revolusinya nanti kita sambil jalan-jalan, kita sambil ngobrol-ngobrol ya kan. Terus nanti aku bakalan ini deh, cerita deh. Ya. By the way, ini di Desa Landak. Mungkin kalau teman-teman anak Cilandak Cipete lewat jalan BDN ada tulisan gede nanti. Iya, ada nanti masuk nih sing. Iya. Ada Red dan Apart House. Yes. Mungkin sambil masuk aja yuk, let's go. Let's go. Nih yang punya rumah Neo gue yang masuk dulu tadi. Nggak apa-apa. Emang kadang tamu nggak sopan kan. Oke. Nah sambil masuk nih Mas. Tadi gue pas masuk ada yang cukup menarik nih Mas di sini nih. Jadi kan tadi sempat mungkin jelasin sedikit lah ya. Red ini kalau kita ngomongin blockchain kan mungkin merevolusi atau mengutilize satu industri yang udah existing mungkin kan. Exactly. Nah kalau kita ngomongin Red, apa yang diutilize sama Red? Industri apa? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin sebenarnya kan ini satu company dengan dua entitas. Ya. Maksudnya tapi dalam satu ekosistem yang sama. Kita ada Red, kita ada Digas. Kalau yang warna yang biru-biru di sini teman-teman bisa lihat nih, Fox bisa lihat, ini namanya Digas nih. Nah, Digas itu singkatannya adalah digital asset. Sebenarnya Digas ini adalah platformnya, platform teknologinya. Kita mengaktualisasi dengan teknologinya. Tapi tentunya ketika kita ngobrolin masalah teknologi dan platform tanpa adanya tokenize, itu kan juga kurang gitu ya. Makanya kita juga ngerilis token namanya Red di ekosistem kita. Nah, Red ini sebenarnya singkatannya Real Estate Token. Nah, untuk Digas itu platformnya dan Red itu tokennya. Nah, jadi gimana caranya nanti kita kolaborasi dan lain sebagainya, kita bersinergi. Nah, nanti kita terangin deh. Nah, dari kita sebelum kita saja juga sempat jalan-jalan dikit. Dan emang yang paling mencuri perhatian adalah ini nih gitu kan. Nah, mungkin teman-teman juga bakal bisa lihat secara jelas kok kita ngomongin real estate property berarti kan. Terus beneran ada, ini bahasanya apa ya? Bukan mock up ya? Ini market ya? Market. Nah, bahasa arsitekturnya, bahasa properti market. Udah ada nih konkret market rumah Sembawang Apart House Simatupang. Nah, pertanyaan adalah, dan ada nih get ownership of this building through Digas. Nah, pertanyaan adalah diapain ini rumah, dijual kah atau gimana kerjasamanya mungkin Apart House ini dengan ekosistem ini ya? Benar. Sebenarnya kerjasamanya si Apart House itu sama kami di Digas sama di Red itu ya benar-benar partnership. Kita nih partnership karena kita kan pengen merevolusi satu industri nih. Dan industri yang kita pilih kan adalah real estate beserta ekosistemnya. Kalau kita ngomongin real estate mungkin cuma ada rumah, kosan, kontrakan, hotel dan lain sebagainya. Tapi ketika kita ngomongin ekosistemnya besar tuh. Ekosistemnya ada kuliner, ekosistemnya ada entertainment, ekosistemnya ada macam-macam deh gitu. Nah, kita tap in semua sektor itu. Cuma secara fokusnya untuk yang teman-teman lihat di sini, Fox lihat di sini itu ada market satu ini sebutannya Apart House ya. Apart House itu apartemen housing. Jadi dia landed tapi bentuknya kayak apartemen. Kecil, cuma 4x6 tapi compact banget. Dan ini ada di Jakarta. Konsepnya itu gimana caranya ketika kita milenial atau generasi Z pengen punya rumah yang harganya terjangkau dan di Jakarta, ya ini rumah yang bisa dimilikin. Tapi yang menariknya di bawahnya ada nih tulisan get ownership. Sebenarnya ownershipnya tuh tanda petik ya. Nggak langsung tiba-tiba bisa beli ini dengan Digas gitu, enggak gitu. Jadi ownership di sini adalah masuknya itu ke fractional ownership. Jadi gini, kalau kita simplify, Fox mungkin ketika mau investasi Bitcoin,
gitu ya. Itu kan bisa beli 1 Bitcoin, tapi bisa beli 0,0001 Karena ada Bitcoin. Satoshinya juga. Yes. Ada Satoshi kan satuan terkecil di Bitcoin. Benar. Sats gitu ya. Nah, kalau kita mau investasi lagi, misalkan contoh emas, mau beli emas nih. Emas itu juga bisa di fraction, cuma 0,1 gram. Benar. Nggak mungkin kan belinya kiloan gitu. Masa Kan cincin mahal. Ya, 1 kilo. cincin 1 kilo tangannya gini-gini kan. Nah, terus kita ngomongin lagi saham deh. Saham itu juga bisa di fraction. Satuan terkecil saham itu lot. Ya. 1 lot itu 100 lembar gitu ya. Terus kami kepikiran nih, kalau orang mau menanamkan uangnya gitu ya ke properti, berapa banyak ya duit yang bisa dikasih di situ? Pasti kan banyak banget. Sekarang properti misalkan di prime area berapa miliar Pak gitu kan. Nah, kita dengan konsep ini, dengan konsep blockchain, dengan konsep tokenize, kita membuat properti ini bisa dijangkau sama semua kalangan. Inklusif, karena kita fraction, betul, inklusif. Karena kita fraction tuh. Jadi misalkan harga properti 5 miliar. Nah, kita fraction tuh jadi 1000 token misalkan. Jadi satu tokennya ini kalau 5 miliar dibagi 1000, satu tokennya 5 juta. Nah, dengan 5 juta orang sudah bisa memiliki properti tersebut. Nah, di sini sebenarnya kita nggak ngomong ownership, tapi kita ngomongnya itu beneficial right. Beneficial right. Bukan hak guna ya, apa bahasa keuntungan ya? Keuntungan. Karena kalau kita ngomongnya ownership berarti kan ada pindah tangan. Betul. Kalau pindah tangan berarti ada transaksi. Kalau ada transaksi berarti di sini bisa dikatakan transaksinya tidak dengan rupiah atau apapun itu. Itu kan nggak boleh ya di Indonesia ya. Jadi kita harus ketika kita membuat revolusi teknologi, yang harus dipastikan di awal adalah comply dengan regulasi. Sepakat. Jadi kita harus comply nih sama regulasi nih, nggak asal tabrak, tapi kita harus tahu regulasinya kayak gimana. Nah, ini yang kita bilang adalah beneficial right. Secara kepemilikan itu sebenarnya counterpart. Jadi si orang-orang yang membeli apartemen ini atau membeli apart house ini, membeli properti, itu sebenarnya mendapatkannya hanya keuntungannya, bukan memiliki bangunan tersebut. Nah, terus siapa pemiliknya? Pemiliknya kami. Pemiliknya PT gitu loh. Jadi pemiliknya itu pembeliannya ya misalkan Mas Rian punya rumah nih harganya 10M gitu ya. Ya itu pindahnya ke kami nih sebagai pemilik. Pemiliknya adalah PT-nya. Gitu. Dan dari PT ini kita sebar keuntungannya ke teman-teman yang nge-fraction ini gitu. Jadi berarti tetap comply dengan regulasi. Yang menarik. Karena kita beli apartemen itu, beli apart house itu, beli properti gitu ya, itu dengan rupiah Pak. Betul. Nggak ada transaksi di situ pakai kripto dan lain sebagainya, nggak ada. Tapi untuk membuat akses ini terjangkau oleh semua orang, semua kalangan, setelah kita beli baru kita fraction. Tapi kepemilikannya itu di kami. Benar. Gitu. Jadi comply ini semuanya. yang memudahin lah. Yes, kita bikin akses ke semua orang supaya semua orang itu bisa dalam tanda kutip memiliki ya, dalam tanda kutip bisa investasi lah di properti dengan harga yang sangat amat terjangkau gitu. Menarik. Kita sambil masuk juga kali ini ya. Boleh? Aku boleh masuk Mas? Boleh, silahkan. Harus lepas sendal? Boleh sih. Kan repot ya. Sambil masuk sambil lihat-lihat guys. Boleh. Ada apa gitu kan. Silakan. Selamat datang di Red Hub. Nah, ini menarik teman-teman ya. Jadi mungkin bisa lihat juga ada kolam renang. Mas pernah berenang sih enggak? Belum sih. Kalau diceburin mungkin pernah ya gitu. Iya, tapi belum pernah renang. Nah, mungkin nanti juga bakal banyak ruangan di sini walau tidak bisa semua dibuka. Tapi kalau kita lihat kelas di sini nih Mas ya, di kantor ini ada beberapa wajah termasuk wajah Mas Leo yang paling wajah tampan saya. Iya. Tapi ada beberapa juga yang udah kita mungkin nggak asing di dunia blockchain, nggak asing, gitu. Iya. Mungkin kalau baca mungkin ada advisor lah. Ini kayak semacam bukan wall yang memperkenalkan lah ya. Hall of introduction. Tapi yang menarik mungkin kalau tadi tentang digasa red dan sebagainya udah dijelasin. Aku mau tahu main behind-nya lah. Karena sini ada beberapa orang-orang. Mungkin boleh jelasin nggak Mas? Siap nih karena kalau kita ngomongin project crypto blockchain, ya kita harus tahu trust siapa dan siapa. Karena main behind the gun. Betul, karena trust is everything, right? Nah, mungkin boleh tahu nih karena nggak asing ya. Oke. Yang pertama ini ya, ini Komeng.
Kayak komeng kan? Iya kan kayak komeng. Bener kan? Dulu rambutku tuh pendek, cuma makin kesini makin panjang biar kayak ya seniman gitu loh ya kan. Nah ini di sini ada saya gitu, Isneo Pratala. Saya di sini sebagai CEO di Digas dan Red. Terus, nah ini yang menarik nih. Ini kalau Fox di dunia blockchain pasti kenal sama sosok ini. Ini namanya Mas Manda, Teguh Kurniawan Harmanda. Nah, itu beliau ini adalah ketua dari Aspakrindo, jadi Asosiasi Pedagang Kripto Indonesia. Kenapa kita ajak Mas Manda untuk gabung dan menjadi advisor di kapal kami gitu ya? Karena kita butuh comply sama government, Pak. Ya. Kalau kita nggak tahu aturan-aturan government, kita asal mainan di dunia blockchain, Web3 dan lain sebagainya, tapi kita nggak tahu regulasi, mati kita gitu. Makanya kita ajak beliau ini supaya bisa mengadvise secara regulasi gimana sih, comply nggak sih, kita harus apa sih supaya ini semua tuh aman dan bisa membuat investor atau membuat user kami itu lebih percaya lah gitu ya. Terus ada di sebelah sini namanya Pak Agung. Beliau ini udah puluhan tahun lah di dunia properti gitu. Jadi beliau ini property consultant. Jadi lebih ke arah beliau punya banyak koneksi di properti, banyak support system di properti dan lain sebagainya. Karena memang kita mainnya di real estate ya. Yes. Jadi kan harus ada beliau juga yang mengerti industrinya. Terus ada lagi ini Pak Hendry Octavianus, yaitu Risk Management Advisor. Beliau ini founder dan CEO-nya Cicil Sewa dulu. Tapi sekarang Cicil Sewa kan udah ada CEO-nya nih. Yes. Nah, beliau foundernya. Nah, terus beliau ini menjadi risk management advisor-nya kami gitu. Supaya kita tahu nih kalau misalkan kita melakukan ini itu kan harus benar-benar ini ya, secara risknya harus dijaga nih benar-benar. Nah, terus ini ada tim saya memang di blur ya, kayak si Cibukai gitu. Iya, ini si Cibukai. Yongko ini. Ini jadi memang kita blur karena beliau ini cukup lama di industri teknologi ya, dan beliau ini udah pengalamannya 25 tahun lebih pengalaman di dunia teknologi, khususnya untuk cyber security, dan beliau juga salah satu konsultan di salah satu startup di Indonesia yang udah unicorn. Nah kalau ini beliau ini seorang UI designer, jadi pengalamannya juga udah puluhan tahun gitu. Terakhir beliau juga jadi konsultan di salah satu game company di Singapura gitu. Oke. Jadi benar-benar legit dalam artian nggak cuma tadi mungkin kita seperti singgung sama partner, tapi juga dari segi advisor dan beberapa main behind ini dari lengkap dalam artian dari kriptonya ada, real estate-nya ada, mungkin tadi bahkan risk management juga ada, sampai ke security tadi. Security juga ada. Security ini emang bukan security. Iya, bukan security, cyber Pak. Cyber security. Iya. Security. Ini memang kita blur karena gini ya, ini kan hall of introduction ya. Kadang ada beberapa orang yang tamu misalkan masuk gitu, terus kalau lihat tim, kadang kan kita nggak tahu maksudnya orang masuk ke ke sini itu apa gitu kan. Jadi memang aset-aset terbesar kita blur Pak. Gitu. Biar nggak di hijack. Betul. Karena kami takut di hijack. Menarik. Gitu. Nah sini juga menarik ya, ada Mas suka lari treadmill di sini enggak? Itu cuma untuk gaya-gayaan di situ supaya ya namanya startup. Propertinya kan pasti harus ada treadmill, kolam renang. Kurang beanbag aja sih. Pakai mah kayak. Oke, aku mau nunjukin di sini bentar sih. Nah, ini partner-partner yang udah kerjasama sama kita nih, sama Digas dan sama Red gitu ya. Yang pertama ada Mawatu Labuan Bajo, itu satu kompleks industri tourism di sana di Labuan Bajo. Terus ada pasti tahu lah semuanya perusahaan TBK, Wir Group.
Terus ada juga Foodies. Foodies itu edukator F&B ya terbesar di Indonesia. Terus ada Sirvano. Sirvano itu consulting untuk pengembangan wilayah di Jawa Tengah DIY. Terus ada Art Hotel Group. Siapa sih yang kenal Art Hotel gitu kan? Di mana-mana hotelnya ada, salah satu 3 besar hotel chain yang ada di Indonesia. Kalian yang sering staycation pasti tahu lah. Pasti tahu. Gitu. Istighfar. Art Hotel gitu. Terus tadi yang di depan ada Apart House gitu. Tadi udah aku kenalin sedikit. Terus ada Sila at Sawangan. Sila itu satu kompleks real estate juga. Jadi dia kalau nggak salah 220 hektar ya ada di Sawangan gitu. Terus ada Anak Teknik Indo. Anak Teknik Indo itu media engineering. Dia salah satu media engineering terbesar di Indonesia juga. Sebenarnya ini masih banyak nih partner-partner yang lain yang belum kita update, dan as per now gitu, ini pas diliput CoinFox juga partneran sama kita untuk media partner. Thanks a lot nih CoinFox. Kalau ngomongin Sila nih, anak Rempoa Bintaro Pamulang aku tahu sih, karena iya. Di mana-mana tuh iklannya. Di mana-mana ya. Saya sempat pengen tapi wah nggak mampu terus. Nah makanya pakai Digas sama Red. Betul. Rumah 3M. Iya. Kan bisa untuk ya sepersekiannya kan jadi murah, Pak. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang pernah denger Sila nih kayak wah bisa nanti. Bisa lah. Stay tune aja lah. Stay tune. Nah, begitu juga sambil ngelihat ke dalam kali ya. Boleh. Mau ngelihat kantornya. Kan orang nggak boleh semua. Tapi kayak ada satu yang bisa kita intip dikit. Di sini. Ini kantornya Mas Neo di sini berarti nih ya. Ada 2 wanita di sini. Iya. Hai. Di sini ada siapa Kak? Ira. Dengan siapa? Kaiwa. Segini dong. Kaiwa. Oke, jadi ini dari timnya timnya Digas dan Red lah gitu. Sri Kandi gitu. Karena ini sebenarnya kan udah bukan office hour ya. Ini udah jam 4 lebih kan kita syuting, jadi nggak rame nih gitu. Nah, tapi kalau misalkan pas nggak office hour nggak rame juga sih. Kayaknya ada 100 orang gitu. Nggak ada ya? Karena tim kita nyebar, Pak. Tim kita kalau engineering sangat kan nyebar mobile ya? Iya, sangat mobile. Benar. Mostly kita ya koneksinya semuanya cloud. Semuanya ngobrolnya ya di angkasa semua gitu. Kalau di sini paling ada marketing, business development, legal itu di sini gitu. Dan sebenarnya kan tempat ini itu semacam apa ya? Kita bikin juga jadi communal space, Pak, gitu. Jadi supaya koneksi-koneksi kami gitu kan ya, partner-partner itu juga bisa ada di sini gitu. Benar. Gitu Jadi kayak mungkin nextnya kalau ada teman-teman kripto yang mau bikin event boleh kan? Boleh di sini. Karena boleh. cukup lega sih kayak. Spacey sih. Di sini bisa udah ada TV juga, ada jadi TV nggak perlu gede. kayak apa namanya ini bisa buat TV atau apa. Bisa buat ketemuan, nongkrong. Itu di luar juga gede sih. Kita coba keluar kali ya. Boleh. Ini ada kolam renang, siapa tahu mau bikin apa ya? Pool party. Boleh. Ya kan? Yang penting sampahnya dibuang aja gitu. Tapi pakai bikini boleh nggak Mas? Boleh sih kalau ada saya ya. Boleh ya? Kalau ada Mas ya. Ini jadi ada kolam renang dan ada kapal karet. Boleh ceritain kenapa ada kapal? Jadi ini salah satu, karena aku tadi bilang ini communal space ya. Jadi ada banyak partnership company yang ada di sini gitu. Ini salah satu partnership company kami nih. Jadi bisnisnya ya itu kapal karet. Kapal lah. Jadi karena bekerja sama, jadi memang langsung ada displaynya. Ada displaynya. Ada kolam renang nih. Ada kolam renang display. Gitu. Ada kapal tuh display. Gitu. Jadi siapa tuh teman-teman mau beli kapal kan? Nah sini bisa. Fraction juga. Oh di fraction juga. Bisa juga itu. Ini menarik. Tapi mungkin kalau ngobrolin berarti Mas kayak dari Mas sendiri plan terdekat mungkin kalau kita boleh spill ya kan ini Agustus. Let's say mungkin gak usah jauh-jauh. Goalsnya kan udah cukup gambar kan kayak mungkin fractionnya mungkin early-nya real estate, kedepannya banyak mungkin kan yang bisa di fraction, tapi kayak next-nya nih kedepannya apa sih plan dari company ini? Kalau dari ekosistem company kami, kalau Digas sudah live ya. Digas sudah bisa dikunjungi sama teman-teman di digas.io. Jadi teman-teman bisa langsung kunjungi ke sana untuk
untuk lihat sebenarnya Digas tuh platform apa. Karena kan kita tadi yang aku sebut tadi, Digas ini sebenarnya platform teknologi yang mengaktualisasi blockchain gitu ya. Sedangkan Red ini token yang benar-benar kita harapannya ya di blockchain kan ada tokennya, ada platformnya gitu ya, yang nantinya akan bersinergi. Nah, in a matter of Red sendiri, kita Agustus ini bakalan IEO di salah satu centralized exchange terbesar di Southeast Asia. Boleh aku sebut nggak? Boleh dong. Boleh. Nah, teman-teman nanti di Agustus ini jangan lupa dicatat di kalender ya. Jadi Red mau initial exchange offering di CoinStore. Gitu. CoinStore. CoinStore itu sebenarnya sister company-nya CoinFox. Oh ya enggak. Asal klaim aja. Asal klaim. Asal klaim aja. Asal klaim. Sama-sama koin. Oh iya, koin. Bener juga ya. Itu bakal IO ya? Bakal IEO. IO menarik. Kalau IEO berarti token Red bisa dibeli sama publik. Jadi teman-teman yang tertarik sama project kami, pengen support revolusi kami, bisa langsung beli di CoinStore. Kalau gue tuh kayak misalnya ada yang kayak kepo, terus kapan nih gue bisa mungkin mulai nyoba atau nyari properti yang bisa gue invest? Kira-kira ada nggak kapannya? Kalau untuk kapannya sebenarnya kan dari platform sendiri kan udah ready ya. Udah ready sebenarnya. Digasnya udah ready. Nah, kita sekarang lagi undergo kerjasama dengan banyak partner gitu untuk mulai menampilkan itu semua di platform gitu. Jadi mungkin dalam waktu dekat ya sebulan 2 bulan kita bakalan udah After IO ya? Ya, after IEO kita bakalan udah ada listing lah gitu. Udah ada teman-teman bisa beli real estate, properti atau apapun yang ada di platform kami. Jadi mungkin kayak tadi apart house, yes. kayak ada Sila, itu udah mungkin bisa bakal listing ya teman-teman, bisa pantau aja setelah IO nanti. Betul. Gitu. Karena emang di sini pun sebenarnya kayak tadi ruangannya banyak ya, karena emang tadi sih mau mampir ke toko ada toko daging sebenarnya. Ada toko daging di sebelah. Abang-abangnya nggak ada kan? Nggak ada. Jadi kayak di sini bener-bener ngebangun ibaratnya proyeknya belum jalan nih. Tapi tadi pas kita muter-muter kayak emang ada ekosistemnya, ada ekosistemnya udah ada. Karena emang kita tujuannya kan ketika orang kesini kita gini deh. Kalau kita mau bisnis itu kan kita nggak langsung ujuk-ujuk langsung kita keluar gitu ya. Betul. Pasti kita udah siapin fondasinya. Fondasinya itu kan sebenarnya ekosistem ya. Nah, ekosistemnya itu yang udah kita jalin. Mana-mana ekosistem yang bisa kita tempatkan di sini, kita tempatin di sini. Bener-bener. Jadi benar-benar ketika nanti kita sudah full launching, kalau sekarang kan platformnya udah ada tuh, udah launching, udah 3 bulan yang lalu kali ya, udah mulai launching tuh si digas.io dan udah ada beberapa traksi di sana. Udah ada 2 atau 3 traction collection lah di sana. Kita udah ada fractional untuk salah satu restoran di Jogja. Itu sudah jalan juga gitu. Terus ada fractional untuk aset juga udah ada juga di platform kami. Nah, setelah ini semuanya kita kumpulin di sini, nanti di Agustus itu kita launching, Mbak. Bener-bener udah dengan semua ekosistem yang kita punya. Jadi kita tuh nggak maju, nggak launching, tapi nggak punya ekosistem gitu. Iya, biasanya kan kayak IO dulu baru jalan. Ini udah jalan dulu gitu, udah jalan dulu. Kalau ini arsitek house bukan apa ya? Bukan. Ini arsitek. Arsitek kan ada Saka house, ada Saka Studio, ada Apart House, terus ada Poka Meat Shop. Gitu. Jadi berarti kalau kata anak kripto kayak ini nih, IRL-nya udah ada nih. Ada. In real life-nya udah ada. Iya, in real life-nya udah ada. Beda dengan ini cukup menarik. Jadi bedanya adalah kayak biasanya proyek kripto tuh ya kriptoin dulu baru ada di dunia gitu kan di IRL ya. Nah, kok ini berarti in real life-nya udah ada, baru di Web3 karena di blockchain kan lah ya. Betul. Gitu. Cukup menarik teman-teman. Jadi, nah mungkin kalau buat teman-teman yang mau lebih tahu lebih dalam nih tentang Red, kira-kira bisa kemana nih Mas ya? Kalau pengen lebih tahu tentang Red, kita ada Telegramnya, kita ada Twitternya, kita ada websitenya juga. Kalau pengen tahu tentang Red, teman-teman bisa kunjungi di redblockchain.com. Nanti di situ udah bisa diarahin ke white paper kami, terus ke Telegram, terus ke Twitter, dan semua informasi ada di Twitter dan Telegram. Jadi teman-teman tinggal ngikutin aja. Dan untuk Digas, teman-teman bisa langsung kunjungi ke digas.io. Jadi platformnya udah bisa dicobain lah. Tuh, nanti teman bisa cek di bawah sini. Iya. Yes. Emang ada ya? Ya, ada ya? Kalau nggak ada di description. Editor, tolong, editor. Kalau nggak ada di description di bawah sini nih, agak scroll dikit lah. Nanti kita embed, bisa diklik. Oh, bisa diklik. Kalau di video kan nggak bisa diklik tuh. Iya, benar. Iya, benar. Oke, paling gitu aja Mas Neo. Good luck. Thanks
buat IO-nya dan seterusnya. Semoga bisa jadi ya berhasil dan juga bisa jadi satu example yang semakin meluaskan utility blockchain di Indonesia. Karena kan ini bisa nggak sih kita klaim ini yang pertama real estate di Indonesia ya? Bisa. Jadi kita bisa ngeklaim kita ini real estate industry through blockchain pertama di Indonesia. Luar biasa. Di Indonesia gitu. Tapi kalau di dunia sebenarnya model seperti ini udah ada beberapa ya. Cuma kalau di Indonesia we are the first. Oke, menarik. Jadi thank you teman-teman juga udah nonton semua. Jadi bisa langsung dipantau ya tadi perkembangan Red ke depannya gimana. Thank you buat waktunya. Sukses selalu. Sampai jumpa lagi Mas. Thanks a lot Coin Fox. Thank you. Dadah Fox. Bye.